betul-betul mudik lebaran yang kita nantikan setelah 3 matangkan kembali, mengingat tampaknya jumlah dari pemudik ini tidak sedikit. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera bagi semua. Lalu lintas ini selain isu juga ada bersama dengan kompetisi sebagai bagian dari pengaturan di jalan nasional untuk mengatasi titik mana saja yang harus dilakukan pengaturan. Kemudian dari aspek angkutan angkutan ini begini ya, survei pergerakan yang akan masuk ke Jawa Barat ini pertama yang lintasan dan sarana prasarana untuk pengaturan lalu lintas 27 posko. Selain itu juga ada posko bersama antara provinsi, dengan tim atau personil yang bila dijumlahkan keseluruhan Jawa Barat itu berkisar 4.500 orang yang terjual, terbooking tiketnya oleh masyarakat dan sisanya itu yang kami persiapkan untuk lebih gratis untuk angkutan lebaran. Mudah-mudahan bisa memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Minatnya Pak, yang mudik dari Bandung nanti meninggalkan kalau untuk kereta kita masuk di dalam angkutan lebaran untuk masyarakat Jawa Barat yang kita maksimalkan. Kalau untuk di Jawa Barat ya, selain dampak dari penggunaan jalan tol, jalan nasional, jalan provinsi yang digunakan sebagai alternatif, juga kita sudah identifikasi mana saja yang akan digunakan sebagai jalur alternatif. Kita clustering ada 3. Pertama di jalur utara, ya, dampak dari Pantura dan tol, kemudian di wilayah tengah dan wilayah selatan. Itu kondisi-kondisinya dengan Dinas Bina Marga itu sudah dikoordinasikan kesiapan dari jalur alternatif tersebut. Gitu. Kemudian untuk tol Cisumdawu seperti yang sudah dilakukan pengecekan oleh Pak Gubernur kemarin, itu akan difungsionalkan mulai dari Cimalaka ya, fungsional itu sampai kepada Cipali. Tapi satu arah yang dipakainya, satu jalur yang dipakainya. Jadi kalau tol itu 2 jalur, ada jalur A, jalur B, yang dipakai jalur A gitu. Nah, karena satu jalur, maka penggunaan dari Cimalaka sampai ke Cipali itu satu arah dipakainya. Untuk arus balik ya satu arah ke arah timur, untuk arus mudik satu arah ke arah timur, arus baliknya juga demikian, satu arah ke arah itu sampai Cimalaka. Kemudian diatur juga masalah waktunya, yang diizinkan masuk Cimalaka sampai Cipali itu dari jam 6 sampai jam 15 diizinkan. Setelah itu tidak boleh melewati, karena beberapa bagian dari tol itu ada yang gelap gitu ya, tidak ada PJU-nya. Kalau hujan juga tanahnya belum disiapkan guardrailnya gitu. Jadi kalau malam sama cuaca yang tidak memungkinkan itu dilarang melalui segmen Cimalaka sampai Cipali. Jadi kalau untuk para pemudik ke arah selatan untuk tol Cisumdawu kalau sudah ditutup itu menggunakan jalur provinsi dari Sumedang ya sampai ke Cirebon. Ya, Cadas Pangeran tetap dipakai seperti biasa karena itu jalan nasional. Jadi alternatif Cadas Pangeran sekarang ini lebih banyak untuk angkutan barang, Karawang sampai ke Sadang, namanya Kutanegara. Jadi exit Kutanegara sampai ke Sadang itu bisa dipakai fungsional untuk antisipasi kemacetan di pertigaan itu ya, pertigaan tol antara Cipali dengan Padal ini. Mulai kapan? Kalau tanggalnya berapa ya? Penerapan pengaturan lalu lintas itu situasional sekali. Situasional. Apakah ditutup atau dilakukan pembatasan itu sangat situasional. Pak, informasi Angkutan barang itu berjenjang ya, jalan nasional, jalan tol, jalan nasional, kemudian provinsi berjenjang.
Jadi untuk jalan nasional tentu yang sekarang ada itu dibatasi sama tanggalnya mulai tanggal 18 untuk arus ininya mudiknya tanggal 18 tanggal 17 ya. Tanggal 17 mulai pukul 16 sampai tanggal 21. Kemudian tanggal 18 sudah full, 19 20 udah 1. Itu arus mudik untuk jalan nasional dan jalan provinsi yang tadi saya sebutkan. Kemudian untuk arus baliknya tanggal 24, 25, 26 itu arus baliknya. Ada pembatasan kendaraan. Ya, ada pengecualiannya. Kecuali untuk BBM, kemudian hewan ternak, pupuk, bahan pokok, nah itu boleh. Kalau tempat wisata ini yang jadi PR terus ya wisata itu, pengaturan parkir di wisata ini kita sebenarnya berharap dari informasi yang ada di Sipandu itu. Misalnya ke Pangandaran misalnya. Nah, dari Sipandu itu kan ada traffic counting ke arah Pangandaran. Di mana lokasinya? Traffic counting? Dari traffic counting Cijolang ini akan ketahuan berapa kendaraan yang masuk Pangandaran. Kalau masyarakat sudah melihat di sana, jumlahnya kira-kira ini pasti akan menimbulkan kemacetan di Pangandaran. Sebaiknya mencari alternatif untuk lokasi tujuan wisatanya lah gitu. Karena parkirnya pasti akan sulit. Nah, untuk wisata yang lain juga kita ada traffic counting pada akses masuknya. Misalnya ke arah Soreang, arah Ciwidey, Pangalengan. Kita ada traffic counting juga di itu ya, Simpang Sadu ya. Di Simpang Sadu ada traffic counting. Jadi akan ketahuan berapa jumlah kendaraan yang sudah masuk. Ya, peningkatannya itu sekitar 13% ya. Sekitar antara 12-13% peningkatannya ya untuk arus mudik dari tahun kemarin. Karena tahun kemarin ini kan sudah dibuka, sudah bebas. Hanya karena ada penggunaan tol yang 3 yang baru itu, yang fungsional, Cisumdawu, kemudian Japek 2 dan Bogor Sukabumi, ini akan berdampak banyak ke jalan provinsi. Itu yang harus diantisipasi. Tiket satu arah, bukan PP, harus balik, harus mudik misalnya dari Bandung ke Yogyakarta. Dari Yogyakarta ke sini kan kosong. Jadi mereka mengambil mengambil harga itu di situ. Kalau hari-hari biasa kan mungkin ada ya.